bersyukur bahwa Bapak Talas Sianturi yang kita kenal ya telah memberikan kepada kita penerus untuk bisa bersama-sama di FGB Enterprise. Beliau adalah putra dari Pak Talas Sianturi, Pak Batara Sianturi. Dan saya ingin memperkenalkan siapa beliau. Silakan duduk dulu Pak. Nanti pegang. Pak Batara Sianturi adalah CEO dari Citi Indonesia. Citibank itu bagian daripada Citi Indonesia dan sudah 35 tahun sebagai bankir di Citi, termasuk menjadi CEO Citi di Eropa Timur dan CEO Citi di Filipina dan GM di Citi Australia. Tepuk tangan dulu. Tidak sembarang orang menjabat demikian ekspansif. Kemudian Pak Batara Sianturi juga sekarang ketua Asosiasi Bank Asing Perbina, chairman dari US Asian Business Council dan board dari AmCham American Chamber Indonesia dan board dari ASPI Bank Indonesia. Beliau memiliki seorang istri yang cantik, teman di Facebook Opa juga, yang bernama Debbie Tangguh Bolon, dan anak yaitu Naomi Sianturi, Joshua Sianturi, dan Samuel Sianturi. Tepuk tangan untuk beliau dan kami persilakan untuk memulainya. Terima kasih Pak FGB Bank. Terima kasih untuk hari ini. Saya lihat sudah ada timernya yang bagus, 9 menit. Mungkin nanti kalau bisa, kalau mau ada Q&A nggak apa-apa. Kalau nggak sempat nanti sesudah bubar juga nggak apa-apa. Mau tanya sama saya. Mungkin yang hari ini kita akan bicara, biasanya ditanya tentang mumpung ini bulan Januari adalah tentang 2023. Jadi sebelum kita mulai, kita duduk kepala, berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami akan sharing mengenai outlook dari 2023, dan biarlah yang keluar dari mulut hamba ini bukan kesia-siaan, tetapi memuliakan Engkau, dan juga hati yang mendengar adalah hati yang syukur, sehingga yang dikeluarkan memuliakan Engkau, jatuh di hati yang syukur 30, 60, 100 kali lipat, sehingga kami tidak hanya diberkati tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi biasanya tadi saya banyak diberkati hari ya. Tadi pagi bangun jam 5 ya. Saya pikir jam 8 baru mulai. Ini jadi ya kan kata 8.30, tapi nggak apa-apa ya. Luar biasa, saya hari ini sangat diberkati. Tadi mendengarkan tentang, sempat ngomong tentang extra mile pagi-pagi ya. I believe in that. Saya selalu mengatakan the difference between ordinary and extraordinary people is the word extra. Itu yang membedakan ya. Kalau kita mau jadi orang luar biasa, harus melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Kalau enggak, kita menjadi orang biasa-biasa aja, mediocre ya. So to be extraordinary, we have to be extra. Kalau bos pulang jam 5, kita pulang jam 6. Kalau bos bilang selesaikan ini hari Jumat, hari Kamis kita kasih ke dia. Dia bilang luar biasa ya. Juga tadi kita membicarakan kalau kita
Spirit, ya, luar biasa, itu betul sekali. We have to be full of the Holy Spirit. Tadi kita bicarakan 40.000, ada pepatah mengatakan, dream a dream so big that unless God intervenes, it will fail. Your dream must be big, kayak Yusuf diketawain. Yang benar aja, ada bulan dan bintang dan matahari menyembah engkau, atau tumpukan daripada gantung menyembah engkau, diketawain. That is a stupid dream. But no, it's a big dream. It's a big dream. Because when we work, we work. But when we pray, God works. So we need to be praying hard, because Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Kalau mimpi kita itu kecil, berarti kita nggak tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Tapi karena Tuhan kita besar itu, kita percaya bahwa mimpi itu akan kita bisa dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Banyak yang ditanyakan tentang 2023. IMF Managing Director Kristalina Georgieva mengatakan 2023 akan menjadi tough year, tougher dari 2022. Kita mengestimate IMF sepertiga dari dunia akan resesi. Dan di Face the Nation yang mengatakan kenapa sepertiga dari dunia akan resesi tahun 2023, karena the biggest three, US, EU dan China, will be slowing down this year. Jadi US akan grow 1%, EU 0,7%, China 4,4%. Jadi kalau Indonesia diperkirakan akan sekitar 5%, kita bersyukur. Tepuk tangan buat Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. 5%. Ya, 5%. World Bank juga melakukan yang sama. Dikatakan global economy akan menjadi tumbuh sekitar hanya 1,7% tahun ini. Hanya 1,7%. Lagi-lagi Indonesia mungkin 3 kali dari 1,7. Luar biasa. Banyak yang harus kita syukuri. Saya pernah bilang kepada bos saya, I'm very proud to be in Indonesia. Coba kita lihat di Asia. Indonesia transition of power selalu mulus, damai. Di Malaysia ribut, hang parlemen. Ya. Akhirnya sekarang Anwar Ibrahim menjadi Prime Minister. Di Singapura, Prime Ministernya yang itu juga, is the same family name. Apa hebatnya? Di Thailand, kudeta, selalu kudeta. Di Filipina, unless you have a family name, if your name is not Tatanko, if your name is not Marcos, if your name is not Aquino, it's very hard untuk naik. Jadi kalau Vietnam, jangan ngomong, is a komunis kan. Indonesia berada luar biasa. Jadi kita tadi katakan Pak Dali, kita bisa banyak bersyukur. Tepuk tangan buat Indonesia. Mengenai US Fed, dikatakan sekarang US Fed itu 4,25 sampai 4,5. Diperkirakan 4 kali lagi naik 25, sehingga US Fed akan stop di sekitar 5,25 sampai 5,5%. Sesudah itu naik 4 kali 25, kemudian dia akan di situ aja 5,25 sampai akhir tahun. Bayangkan cost of money yang tadinya cuma 0,25
dalam 1 tahun menjadi 5,25% di Amerika. Artinya kalau kita beli bond 2 tahun di Amerika itu sudah di atas 4%, lebih tinggi daripada deposito di sini kan. Dolar mahal, untuk borrowing itu mahal. Kalau perusahaan yang biasanya minjem 0,25%, sekarang costnya itu 5%. Bayangin, gimana mau ambil pinjaman? Kalau bank sih bisa di pricing, cuma urusannya apa bisa dibayar ya? Kita main di price saja, ya kan? Jadi itu di Fed. Tetapi di Indonesia, kalau kita mengikuti pernyataan Pak Gubernur, Pak Peri, ya, dikatakan kemarin ada di YouTube, Pak Peri, Pak Gubernur diinterview oleh Haslinda Amin, CNBC, dikatakan sekarang 5,75 kelihatannya stop, cukup di 5,75. Kenapa? Karena Indonesia 32 bulan berturut-turut current account surplus, trade surplus, luar biasa. Kita ekspor komoditas, kita impor minyak, net-net masih trade surplus 32 bulan berturut-turut, sehingga kita menerima cukup banyak dolar. Plus Pak Erlangga, Menko, dan juga bekerjasama dengan Bank Indonesia sekarang sedang membuat peraturan bahwa dana hasil ekspor harus dikembalikan ke Indonesia, jangan diparkir di Singapura, ya, supaya membantu kebutuhan dolar. Sehingga kalau kita melihat dolar sekarang lumayan di bawah 15 lebihnya, ya, jadi bagus. Kalau ada itu namanya trade surplus 32 bulan, berarti akan lebih banyak dolar. Kemudian dolarnya itu janganlah diparkir-parkir di Singapura, tapi dibawa nanti dikasih deposito khusus oleh Bank Indonesia. Kami sudah dipanggil oleh Bank Indonesia beberapa bank untuk mekanismenya. Umpamanya dia eksportir, dia taruh di rekeningnya di Citibank, nanti bilang, saya mau 6 bulan, itu berapa? Mungkin 4%, terserah Bank Indonesia. 4%, 3%, kalau umpamanya 6 bulan dia berapa, mungkin nggak ada teksnya. Gitu. Jadi itu merupakan beberapa insentif supaya dolar itu dijaga, sehingga kurs daripada Indonesia itu terjaga, tidak 15.000 atau 16.000. Biasanya banyak yang tanya outlook daripada dolar. Ya, jadi itu yang kita melihat, karena kenapa ada optimisme bahwa itu cuma 5,75%? Karena kalau kita lihat analisa daripada pernyataan Bank Indonesia, bisa dilihat tuh press conference-nya di YouTube, dikatakan bahwa inflasi Indonesia sekitar kuartal 3 mungkin akan di bawah 4%, mungkin sekitar 3,75, dari terjaga. Karena Bank Indonesia itu ingin range daripada inflasi di Indonesia itu 3 plus minus 1, jadi antara 2 sampai 4. Jadi itu membuat optimisme, ya, bahwa neraca perdagangan bagus, 32 bulan berturut-turut, akan ada peraturan devisa hasil ekspor, tolong dolarnya di sini, jangan diparkir-parkir di Singapura, sehingga itu juga memberikan sentimen yang positif untuk Indonesia dan terjaga. Dan kita melihat juga beberapa negara tetangga sudah stop untuk menaikkan interest rate. Filipina sudah, Malaysia sudah, dan mungkin juga India juga. Itu monetary dari Bank Indonesia. Kalau fiskal gimana? Ya kan, karena tahun lalu kan itu ada yang namanya istilah kerennya burden sharing antara Bank Indonesia dengan pemerintah, ya, mengeluarkan bond. Namanya juga kita butuh uang untuk COVID. Dan kalau kita melihat pernyataan daripada Ibu Sri Mulyani, katakan bahwa Indonesia akan pasti kembali di bawah 3%, ya, fiskal defisit, bahkan itu sudah dicapai, ya. Dan itu juga melihat bahwa tidak akan lagi fiskal defisit kita di atas 3%, ya. Jadi di bawah 3%,
Dan juga dikatakan bahwa kalau kita lihat ada juga 2 hari yang lalu dikatakan Indonesia mampu membayar utang luar negeri yang sekarang sekitar 39% daripada GDP. Ya. Jadi kalau kita melihat, ya bahwa dari moneter ada optimisme bahwa inflasi akan di bawah 4%, mungkin sekitar kuartal 3 dari tahun ini, sehingga Bank Indonesia tidak perlu lagi untuk menaikkan 5,75. Bahkan kalau umpamanya ini berkelanjutan, yang namanya trade surplus ini berkelanjutan, mungkin tergantung dengan situasi di Amerika, mungkin 5,75-nya itu bisa di-cut lagi kembali. Tapi kalau assumption itu sekarang, the Fed dia akan naik sampai 5,5, dan kemudian dia sampai tahun 2024 tidak akan cut, mungkin pada tahun 2024 dia akan turun kembali supaya tidak recession, namanya soft landing, ya, karena inflasi di Amerika diperkirakan tahun ini akan turun dari 8% tahun lalu menjadi 3,5, tapi kan 3,5 itu masih jauh dari target Fed 2%. Dari 8 ke 3,5 mungkin bisa cepat, tapi dari 3,5 ke 2 itu lama, karena makin susah untuk turunnya. Kalau tetap Fed itu ngotot, mungkin yang namanya 5,5 itu belum bisa di-cut sampai 2024. Sehingga itu adalah situasinya, karena kita mesti bayangkan ya, yang rupiah 5,75 rupiah, yang dolarnya aja 5,5. Kalau saya disuruh pilih itu, mau taruh deposito dolar 5,5 atau deposito rupiah 5,7, ya dolar lah, ya kan? Gitu ya, dolar can be very very strong. Jadi itu yang posisi daripada moneter dari Bank Indonesia. Kemarin Pak Gubernur baru di interview, kami juga bank sudah dipanggil untuk mekanisme devisa hasil ekspor. Jadi kita cukup optimis tentang situasi daripada growth, karena growth dari Indonesia itu diperkirakan sekitar 5%. Ya, malahan IMF mengatakan Indonesia is one of the few bright spot. Ya, one of the few bright spot. Kenapa? Karena satu-satunya yang membuat Indonesia itu agak lain kan tadi 32 bulan trade surplus. Jadi kita ekspor komoditas, walaupun kita masih impor minyak, netnya masih trade surplus. Ya, sementara negara-negara lain trade defisit, termasuk India, fiskalnya defisit, trade defisit, current account defisit. Indonesia current account surplus tahun lalu, current account akan sedikit surplus tahun ini. Jadi luar biasa, ya, current account surplus, trade-nya juga surplus, dan juga fiskalnya di bawah 3% terjaga. Kemudian di capital market kita melihat kenapa sih dolarnya nggak terlalu gonjang-ganjing, karena kepemilikan asing sudah turun. Kepemilikan asing dari bond itu tadinya 2-3 tahun lalu 40% dikuasai asing. Jadi kalau pemain-pemain kayak BlackRock itu keluar masuk, jual beli keluar masuk, itu gonjang-ganjing dolarnya, rupiahnya juga. Tetapi sekarang kepemilikan asing daripada bond cuma 14,6%. Ya, jadi nggak terlalu banyak gitu. Kalau kepemilikan daripada saham asing masih cukup tinggi, 54,29%. Dan walaupun demikian, kita memproyeksikan IHSG yang sekarang di 6.800 akan menjadi 7.750 di akhir tahun. Ya. Jadi tepuk tangan yang buat IHSG. Ada satu hal lagi yang mungkin ini yang poin yang terakhir yang penting juga, uniquely Indonesian. Ini baru saya waktu saya mau prepare ini, tiba-tiba ada yang saya pikir, saya lihat YouTube, saya lihat satu YouTube tentang hilirisasi. Saya mau share ini, mungkin saya mesti di share di sini.
Presiden Jokowi sudah mengumumkan hilirisasi dari 8 sektor dan 21 komoditas untuk tahun 2023 sampai 2035. This is the vision of Indonesia. Makin saya tanya teman-teman, maksudnya apa sih ini bangun-bangun smelter, hilirisasi? Oh iya, dulu kita ambil, kita langsung ekspor. Sampai tanah-tanahnya diekspor. Sekarang di smelter. Sehingga yang tadinya ekspornya harganya 600, pas diekspor menjadi 2,5, 3 kalinya. Dan hilirisasi itu ekosistemnya ada buyernya, ada sellernya, ada upstreamnya, ada downstreamnya. This is the biggest opportunity for Indonesia. Karena sudah diumumkan, sudah official, tinggal lihat aja di YouTube. Diumumkan oleh BKPM, diumumkan oleh Pak Jokowi. Sektornya mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, 8. Komoditasnya 21, batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, perak emas, apel buton, minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. This is the biggest opportunity. Saya dengar waktu Anwar Ibrahim datang ke sini, dia bingung. Oh, jadi Indonesia itu sekarang mau proses sendiri added value sehingga harga ekspornya itu tinggi, sehingga kita terus bisa trade surplus. Sehingga kalau kita melihat, teman-teman bisa melihat juga banyak sekali sekarang untuk smelter industry, kalau salah akan menjadi 2 atau 3 kali lipat. So that is the biggest opportunity, uniquely Indonesia. Malaysia nggak bisa lakukan hilirisasi, Singapura nggak bisa, Thailand nggak bisa. Indonesia is blessed with natural resources. Tepuk tangan buat ini. Luar biasa. Makin saya datang, karena saya seorang bangkit, tapi karena dulu kan saya juga mempunyai master dalam kimia teknik. Ya, saya 7 tahun, ya, hampir-hampir jadi PhD di kimia teknik, cuman gagal. Ya. Tapi karena gagal jadi PhD di kimia teknik menjadi bangkir. Ya. Itu jalan Tuhan, jalan kita. Jadi bagaimana? Kalau tadi kita melihat outlook ini, saya cuma mau share 5 menit terakhir kualitatifnya. Bagaimana kita sebagai orang percaya kalau mendengar ini? Kalau kita sekuler, saya stop di sini. Cukup dong. Interview dari Pak Ferry, interview dari Ibu Sri Mulyani, interview daripada Presiden Jokowi, daripada Ketua BPM. Ya, kita bisa melihat juga Pak Luhut bagaimana investasi di Indonesia. Sektornya udah jelas 8, komoditasnya udah jelas 21, opportunity-nya 2023 sampai 2035. This is kayak dulu zamannya Pak Harto, repelit ini 2023 sampai 2035. If you want to enter an industry yang akan menjadi perhatian, menjadi priority sector, ini 8 sektor dan 21 komoditas. Makin digali, saya kemarin diceritakan oleh investor banker saya, oh ini aluminium turunannya ini yang ini untuk nanti electric vehicle, yang ini untuk ini. Waduh, saya pikir untung saya dulu kimia teknik, ya, kalau nggak dikibulin nama investor banker saya, ya kan? Saya pikir waduh, luar biasa. So 2023 banyak yang bilang ini adalah breakthrough year, ada yang bilang ini tahun penuaian, ada yang bilang ini tahun kelinci, ya kan? Ini tahun resesi gelap. Ini kalau bapaknya dia jualan bond, ini tahunnya bond. Kalau dia jualan saham, ini tahunnya saham. No, the correct answer 2023, 2022, 2024, 2025.
adalah tahunnya Tuhan Anno Domini. The world doesn't understand. Kalender dunia itu ditentukan oleh kelahiran Yesus. SM, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dan arti daripada AD, Anno Domini, is the year of our Lord. You can believe Jesus or you cannot believe Jesus. I don't want to believe Jesus, I will believe Jesus. But the calendar is the year of the Lord. 2023 belongs to Jesus. 2024 belongs to Jesus. 2025 belongs to Jesus. Because He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Because history is His story. History is His story. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Beget before Christ, and AD, Anno Domini. Jadi kita orang percaya, relax, because we know who owns 2023. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang sudah jauh, Esau dan Yakub anak kembar, nasibnya beda. Yang satu diberkati, yang satu lagi berkata. Padahal lahir sama. Padahal itu dia orang twins. Apa yang kita bisa lakukan? Kita mesti banyak berdoa. Kita mesti banyak berdoa. Ya. Kita nggak boleh worry. Ada bedanya worry dengan concern. Tuhan tidak mau kita worry, khawatir. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi kalau concern, oke lah, prihatin. Saya prihatin, ya positif lah ya. Tapi you should not worry, khawatir ya. Jadi kita lihat bagaimana kita ini. We are in this world, but we are not of the world. We are in the marketplace, but we are not of the marketplace. Karena itu doa kita. Kita lihat di Keluaran. Di Keluaran dikatakan ada 10 tulah di Mesir, tetapi Goshen diluputkan. Goshen diluputkan. Kita bisa ada tinggal di Mesir, tetapi tulah Mesir tidak kena ke Goshen. Jadi doa kita tahun 2023, Tuhan, jadikan rumahmu Goshen, jadikan kantormu Goshen, jadikan usahamu Goshen. Tidak ada resesi tulah yang bisa menyentuh rumahku, yang tidak bisa menyentuh family, menjadikan Goshen. Itulah dia. Dunia boleh resesi, anak Tuhan selalu resepsi. Tepuk tangan. Banyak berdoa, dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Puji Tuhan, ayat yang tadi dikatakan doa orang Batak besar kuasanya, atau doa orang Bandung besar kuasanya. No, the prayer of the righteous availeth much. Bukan our righteousness, but God's righteousness. We wear the mantle of God's righteousness, Christ's righteousness. Firman Tuhan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, bukan kebenarannya Batara Syaturi, kebenaran, the righteousness of God. Dengan adanya righteousness kita, dikatakan doa orang benar, because we are righteous in Jesus. Availeth much, besar kuasa. Ya kita doa aja 2023. Kita cukup berdoa 2023. Kita ganti mindset kita. Jangan negatif thinking. Ya kan dikatakan perbaharuilah pikiranmu with the renewing of your mind. Roma 12 ayat 2. Ya, sehingga dikatakan jangan negatif thinking. Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, semua yang sebaik kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah. Jadi kita mikirinnya gitu aja.
jangan yang negatifnya. Karena kalau negatifnya berarti ayatnya begini, semuanya yang tidak benar, semuanya yang tidak mulia, semuanya yang tidak ada. Jangan. Kita positifnya lebih change our mindset. Kemudian guard our heart. Dikatakan jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Kita doa, kita change our mindset, kita jaga hati kita. Last one yang tadi Bang. Lucu ya, tadi saya juga pengen yang ini. This is the last one. To be full of the Holy Spirit. Bapak kita di sorga. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, muridnya kata, Tuhan ajari kami berdoa. Oke, berdoanya begini, Bapa kami yang di sorga. Bapa di sorga. Tuhan Yesus sama. Sesudah dia mati, bangkit, dia naik ke sorga. Sehingga waktu murid-muridnya melihat, dikatakan sama malaikat, hei orang Galilea, lihat kenapa nih? Yesus itu nanti akan balik kembali. Jadi address daripada Yesus, He is the advocate di sorga. Tapi hari Pentakosta dia kirim di sini each of us. Sehingga ini yang terakhir dikatakan kalau Efesus 5 ayat 18 dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh, filled with the Holy Spirit. Tadinya saya nggak pernah ngerti. Sampai sekarang tiba-tiba saya ini saya udah pernah share di salah satu full gospel. Full of the Holy Spirit every day. Gak bisa weekly, gak bisa nanti kalau kita ada meeting full gospel kita akan full with the Holy Spirit. Every day I ask, Lord, is it possible to be filled with the Holy Spirit? Apakah mungkin tiap hari full of the Holy Spirit? Tuhan bilang, lihat dong charger handphone lo. Every day kita charge our Samsung, charge our Apple, Xiaomi, every day. Sebelum tidur kita make sure 100% kan charger. Nggak pernah, kita setia nih. Kita sangat setia kepada Apple, sangat setia kepada Xiaomi, sangat setia kepada Samsung. Tiap hari nggak punya, ini ada di bawah. Karena mau ke Bandung kan, ntar ke Lemong. Tadi pagi udah 100% karena udah di-charge. Sekarang udah tinggal 59% charging lagi. Connected to the power. The handphone must be connected every day 100% to the power. Kita harus connected every day to the Holy Spirit. 100%. Be ye filled with the Holy Spirit every day, just like your mobile phone. If you are faithful to your mobile phone, you can be faithful to the Holy Spirit. He is there. Kita akan bilangnya Holy Spirit 50-50 ya, dari sini ke sana Holy Spirit, dari sini ke sini belum bertobat 50-50. Udah gitu, oke deh Holy Spirit 60-40, saya udah mulai. Now you can own me 60%, now you can own me 70%, now you can own me 85%. No, He wants 100%, everything of Him and nothing of you. Kita kan paling senang kalau kita melihat handphone kita 100%. Yes, 100%. Pede kan langsung. Ini acara apa? Ada istri tanya, kita ke acara kawinan. Iya, acara kawinan apa? Oke. Pede kita. Ya untuk nanti foto-foto di acara kawinan. Ya kan? Jadi kita mesti, we have to charge ourselves to meet 2023. We are different. We are like the secular. They don't know what is the filling of the Holy Spirit. Every day, just like you charge your mobile phone. Ini saja yang bisa saya share. Ya, kalau tadi saya bisa 10 menit, stop di situ aja. Itu kalau untuk presentasi kepada sekuler. But we are more than conquerors.
kita lebih daripada pemenang. Tuhan bilang, kalau dibilang sama Tuhan, hendaklah engkau penuh dengan roh, that is not a suggestion, that is a command. Itu perintah, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, bukan suggestionnya kau mau. No, it is an order. Jadi kita nggak mungkin. Saya udah mulai mengerti sekarang. Kadang-kadang kita pikir nanti lah ada KPR nih, nanti kepenuhan Roh Kudus lagi untuk dicat. No. You charge your handphone every day. Charge yourself with the Holy Spirit. Tuhan Yesus tiap hari pagi-pagi ngomong dengan Holy Spirit. Dia charge pagi-pagi, fully charge 100%. Ngomong sama Bapa, ngomong sama Holy Spirit. Waktu di situ. Sehingga dia tahu, oh hari ini tugasnya bangkitin Lazarus. Udah negosiasi. He is full of the Holy Spirit. Sama. If we want to be like Jesus, dia memberikan contoh how to become full of the Holy Spirit. Every day, charge ourselves with the Holy Spirit. Mari kita tunduk kepala dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk sharing hari ini, untuk Outlook 2023, dan juga bagaimana kami ya Tuhan bisa navigating 2023 as a winner, as a conqueror. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kami berserah 100%, surrender all, like that song, I surrender all. Not I surrender 50%, not I surrender 40%, but I surrender all to you, so that it's all of you and none of me. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Q&A. Jadi kita langsung atau kita buka dulu untuk Q&A-nya untuk 3 pertanyaan pertama. Oke, silakan. Oke, pertama ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada langsung Pak Tommy dulu. Ya, Pak Batara Sentri, saya pemilik dari Jakarta, usaha istri 1, anak 3. Sangat menarik kalau yang dipaparkan oleh Pak Batara Sentri itu bisa diakses di BI, di Menteri Keuangan punya portal itu bisa Pak. Tapi yang tidak bisa saya akses Pak itu tentang kebijakan pemerintah yang Bapak paparkan itu data itu ada di masyarakat Pak. Hanya kami juga berdoa melihat yang sedang banyak diperbincangkan oleh para ahli sekarang ini, bahwa kebijakan itu dibuat gampang Pak. Contohnya undang-undang sapu jagat, yaitu Omnibus Law Pak, usia besar Pak gitu Pak. Itu sampai sekarang masih nyangkut di MK dan dijalankan parsial Pak. Nah, untuk menjalankan agenda Presiden kita Joko Widodo Pak gitu Pak, yang 8 sektor komoditi, kemudian ada 21 sektor pecahannya mungkin ada 100 lebih turunannya Pak, termasuk impor kalau nikel itu lebih dari 12 turunannya Pak. Kalau aluminium juga lebih dari 15 itu turunannya Pak. Yang kami concern Pak itu Pak, dan kami pertanyakan, menurut Bapak yang banyak relasi, banyak berdoa, bagaimana kebijakan ini dapat diamankan mengingat Pak Jokowi sampai tahun 2024, sementara planningnya sampai 2035. Itu menjadi concern kami Pak. Apakah secara politik Pak dia bisa memperpanjang waktunya berkuasa atau mencari penggantinya yang selaras, yang bisa mengamankan kebijakan-kebijakan yang dibuat, atau ada
cara lain Pak supaya sembuh Pak sampai 2035, karena kita punya yang bersama Pak, Bapak banker, kami putusan, kita punya plan yang sama Pak, gitu, Pak. Kalau enggak seperti kasus Omnibus Law Pak, sangat bagus tapi sulit dilaksanakan. Misalnya sekarang Pak pakai apa data bos Pak, kita aksesnya katanya single window Pak, gitu, Pak. Tapi windownya single, masuknya pelaksanaannya Pak itu kusut Pak di dalam Pak, sehingga kami jadi pengusaha ini masih pakai setengah-setengah Pak, setengah lama, setengah baru Pak, setengah jumpa, setengah nggak jumpa juga Pak. Kami nggak mau jumpa sama pejabat Pak, tapi kadang-kadang harus jumpa juga di coffee jam atau di coffee house Pak. Terima kasih Pak. Baik, langsung jawab aja. Langsung aja ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaan Pak Manya tadi, bagaimana Pak Manya short-term masih ada isu tentang undang-undang cipta kerja omnibus yang mengatur di MK. Sekarang keluar perpunya, ya kan? Dan itu kan balance antara kepentingan daripada pengusaha, kepentingan daripada pekerja dan macam-macam. Dan bagaimana Indonesia itu kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain, ya? Karena negara lain juga nggak akan tinggal diam. Orang Vietnam ya rajin-rajin, ya, jadi produktif. Kalau Indonesia kadang-kadang minta cuti ini, ya kan. Nah, bahkan kalau saya nggak salah, yang paling jarang libur itu Singapura, paling jarang. Ya teman-teman saya di Singapura itu, aduh, Indonesia cuti lagi, ya kan. Nah, tapi kalau tadi dikatakan tentang bagaimana Tiongkok, ya jadi seperti begini tadi, luar biasa ya, kita mempertanyakan 40.000 ya, bagaimana ini? Tanya ke Pak Pernah, bukan saya, zamannya Pak Mandiri juga udah. Jadi istilahnya Pak, kalau kita visi 40.000-nya itu, mau presidennya siapa, mau nasional directornya siapa, itu harus baku. Kenapa sih sebetulnya ada nggak pressure yang bikin kita itu mesti benar-benar lari? Ada. Indonesia itu GDP per kapitanya 4.000. Kalau mau jadi negara maju, tidak menjadi middle income trap country, GDP-nya mesti 12.000 per orang. Jadi kalau hitung-hitungannya Bappenas, Indonesia harus grow 6,5% tiap tahun sampai 2045, waktu kita merayakan 100 tahun kemerdekaan, itu lewat 12.000. Lewat. Jadi makanya Indonesia itu nggak punya banyak waktu. Whoever the next president, dia mesti punya visi. Karena yang tadi kalau salah bonus demografi itu mesti direalize sekitar tahun 2030-an lah. Kalau enggak kita menjadi kayak Tiongkok, untuk pertama kalinya turun, udah mulai aging population. Ya, teman saya pernah cerita bahwa sebenarnya di Tiongkok itu is not really the mainstream Chinese culture lah. Karena ini yang suami punya anak, suami istri itu produk dari satu anak. Ya. Jadi kalau dia punya anak satu, anak itu tidak ngerti apa namanya sister, apa namanya brother, nggak pernah. Apa namanya uncle, nggak ngerti. Karena masing-masing punya. Jadi it has something yang unnatural, has produced unnatural result. Jadi sebetulnya yang paling close to Chinese sekarang ya Taiwan, masih ada. Sama dengan Singapura, karena dibilang jangan, kita negara kecil yang punya anak, sekarang sudah punya anak susah. It's very anything against the natural law of God has consequences. Ya, jadi itu yang saya rasa yang mungkin Indonesia itu tidak bisa bersantai-santai, dan mungkin daripada ini growth-nya begini dengan 35 dengan 21 yang hilirisasi ini, dia growth-nya begini, tiba-tiba naik ke atas sehingga naiknya begini. Step up lagi. Pasti tadi itu juga banyak di YouTube bahwa tidak mungkin 21 itu paralel, mesti mana duluan prioritaskan. Jadi itu yang saya rasa yang saya rasa penting adalah kita mesti realize
Indonesia has a different potential yang Singapura nggak punya, yang Thailand nggak punya. Itu saja. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ada lagi? Ya, tolong mic-nya dibantu. Masih ada lagi? Cukup 3 pertanyaan karena ini sisa 7 menit, masih bisa. Oke, langsung silakan berdiri, Pak. Ya, saya David Wongso, Pak Batara. Mau tanya dari sektor yang disebutkan tadi, tidak ada properti. Saya yakin banyak yang nyangkut properti sudah lama di Indonesia. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, kapan properti akan kembali recover? Rupanya banyak aset ya. Silakan, Pak. Ya, saya rasa kalau properti, saya optimis ya, bahwa kalau Indonesia itu turun 5%, berarti ya orang akan butuh real estate. Kita ngomong tentang residential kan ya, bukan commercial property atau industrial property. Tapi industrial property juga dengan adanya semuanya hilirisasi ini juga pasti akan cukup baik. Walaupun sekarang kadang-kadang saya mikir kenapa ya semuanya hilirisasi di Jawa, bukan udah padat di Gresik lah ya kan, macam-macam. Tapi dengan 5% ini saya optimis bahwa mungkin begini, dari semuanya sektor yang recovery dari COVID, saya udah pernah cerita, kita mesti pilah-pilah Pak. Ada yang sektornya recovery-nya V, turun, naik. Ada yang recovery-nya U, turun, lama, naik. Ada yang recovery-nya L, turun, lama banget. Kapan nih? Bro, kapan naikin? Iya kan? Kan makanya beberapa sektor diperpanjang oleh OJK sampai 2024. Padat karya, dan juga UMKM, dan juga beberapa tekstil segala macam. Ya pasti kan Bali. Jadi yang tadinya peraturan OJK restructure yang itu mestinya habis tahun ini bulan April, untuk beberapa sektor UMKM, padat karya, beberapa service industri dan juga Bali diperpanjang sampai 2024 karena mungkin mereka gak mau bangun gitu. Tapi begitu yang namanya airline industri kan turun, ya mungkin gak langsung begini, tapi dia langsung mungkin langsung cepat naik. Jadi kita harus melihat pilah-pilah industri mana yang recovery-nya V turun naik, siapa yang recovery-nya U turun baru akan naik, atau yang namanya L turun belum naik gitu. Itu yang mungkin kita masih pilah-pilah ya, untuk ya. Jadi tidak bisa semuanya speednya sama. Jadi itu yang kita amati. Yang recovery depends on sektor kayak tadi dipertanyakan properti. Saya rasa properti bukan L sektor. Ya, apakah itu U mungkin? Ya kan? Yang mungkin housing pricing aja mungkin akan mulai naik lagi. Tapi kalau komersial saya nggak tahu, karena kan ada Zoom, mungkin orang sekarang maunya flexi work, jadi nggak penting-penting amat punya kantor, atau nggak usah bikin pembangunan kantor yang baru. Oke, ada pertanyaan lagi? Terakhir. Oke, Pak. Oh, Pak Andreas. Silakan mic-nya Pak di depan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Saya Desnawi untuk Pak Presiden. Saya mau tanya Pak, tadi menceritakan tentang hilirisasi dan segala macam aspek-aspek yang terjadi, dan juga tadi Bapak cerita tentang kemungkinan yang ada kok adanya di Jawa. Nah pada hari ini saya mengamati dari bisnis saya melihat sebenarnya kan dalam timur Indonesia sudah mulai berkembang. Nah apakah dengan adanya pola hilirisasi ini yang menjadi program pemerintah dan jangka yang cukup panjang itu akan membuat pemerataan seperti yang terjadi di Amerika, atau tetap sentralisasi tetap di Jawa? Karena saya berpikir bahwa pada hari ini sebenarnya saya setuju dengan pemikiran-pemikiran beberapa orang yang mengatakan bahwa Jawa sudah terlalu padat bukan demikian. Karena secara properti di Jawa ini kelihatannya untuk betul-betul gain big profit itu sudah cukup
rumah, karena pemainnya begitu banyak. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat peluang-peluang yang ada di luar Jawa, itu sudah sangat menggiurkan, apalagi kalau memang selaras dengan adanya program pemerintah yang akan memberdayakan dan memajukan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, saya rasa terima kasih. Saya yakin bahwa karena yang namanya komoditas ini kan tidak semuanya di Jawa ya. Komoditas ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, Morowali, ya, atau yang di Papua. Jadi saya rasa ini ujung-ujungnya tidak akan bisa sentralize di Jawa. Kalau salah pertumbuhan di luar Jawa itu for the first time menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar kalau salah rate-nya daripada Pulau Jawa. Saya lupa ke datanya, mungkin 6 bulan yang lalu kalau masalah Bank Indonesia menunjukkan data tersebut. Jadi saya rasa ini akan menjadi pemerataan juga. Jadi kan penting sekali. Memang saya juga selalu educate bos-bos di atas di Citibank. Indonesia itu time zone-nya ada 3. Udah kayak namanya New York Times dan Los Angeles Times udah beda 3 jam gitu. Jadi mereka baru ngerti, oh dari Sabang ke Merauke itu adalah dari Los Angeles ke New York kali 1,5. Itulah panjangnya Indonesia dan 17.000 dan logistiknya ya. Jadi kalau kita kirim barang ke Papua, oke, tapi dari Papua ke Jakarta kan kosong, ya kan? Jadi saya ingat tuh, saya kan dulu tahun 1995 tinggal di Australia. Kalau umpamanya mau naik taksi dari Sydney ke luar kota, ya supir taksinya bilang bolak-balik ya. Karena saya pernah pulang dari luar kota ke Sydney nggak ada penumpang 2 kali gitu. Jadi persis kalau barang ke Jawa, dari Jawa banyak ada diproduksi ke Papua, dari Papuanya apa yang bisa dibawa ke Jawa gitu. Kalau enggak nih kapal kosong, biaya logistik gede. Ya sayang kita Lady nggak dengar banyak tentang tol laut lagi ya, tapi mungkin udah kebanyakan lah prioritas, mungkin nanti dan ekspres udah lebih baik. Itu aja dari saya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Batara untuk waktu kesempatan. Kita tutup Q&A. Terima kasih sudah memberikan ini semua.